Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa syukrahu wa ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ta'ala bi kitabil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfal ayyama minkum wasalina min ibadikum wa imaykum yakunu fuqara wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imratun idza nadarta ilaiha sarraka wa idza amarta ata'ta wa idza ghibta anha hafizatka bi maliha wa nafsiha. Teman-teman yang kami hormati, Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh Kecamatan Babakan Madang, juga yang kami banggakan seluruh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah, atau kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah banyak diberikan nikmat oleh Allah. Kerasa enggak bahwa kita banyak dikasih nikmat oleh Allah? Kerasa enggak? Bisa merasakan enggak bahwa kita banyak dikasih nikmat oleh Allah? Pernahkah napas terhenti sejenak atau beberapa jam, beberapa menit? Enggak. Itu anugerah Allah. Berapa ribu napas kita dari pagi sampai sekarang. Anugerah Allah yang harus kita syukur. Coba kalau Allah hentikan nikmatnya, nikmat napas, ya, sengsara, tentunya bisa mati kita, ya, habis nikmatnya. Udah mati habis nikmat dunia. Belum lagi yang lainnya, nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat tenaga, nikmat sehat walafiat, sehingga bisa hadir di aula KUA Kecamatan Babakan Madang dalam rangka mengikuti bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah dan keluarga. Tentunya hal ini adalah merupakan suatu hal yang wajib diikuti sebagai bekal menuju pernikahan dan rumah tangga. Tentu ketika berkomitmen untuk menikah, berarti kita harus berkomitmen juga melengkapi atau memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga. Nikah hanya beberapa saat saja, paling sejam 2 jam nikah, dan ada ijab kabulnya pun enggak lama, paling juga 10 menit. Yang paling lamanya adalah berumah tangga. Berumah tangga adalah suatu perjalanan yang panjang dan jauh, nggak akan kembali lagi ke awal. Nggak ada niatan berumah tangga itu sebentar atau ditarget. Ada yang target tinggalnya, saya menikah sebulan, 2 bulan, 2 minggu, tahun 2 tahun. Pastinya tidak ada. Pernikahan itu dia akan dijalani selama-lamanya sampai hayat atau kematian yang memisahkan. Betul niatnya kayak gitu? Secara logikanya, ketika kita ingin menuju suatu tempat yang jauh dan tidak akan kembali lagi, berarti harus punya bekal yang sedikit yang banyak.
dalam kesempatan ini tidak mungkin bisa menyampaikan suatu bahan atau bekal ilmu yang disampaikan untuk bekal kehidupan yang akan dijalani sepanjang usia. Dari kami hanya memberikan bahan saja, memberikan bahan bahwa ya sedikit saja bahannya, tapi kedepannya harus bisa melengkapi dengan sendirinya. Baik, kita masuk langsung saja ke pembahasan tentang pernikahan. Apa itu nikah? Nikah yang dilakukan oleh kita semua yaitu berdasarkan pada dua hukum. Satu, nikah itu harus berdasar pada hukum negara. Yang kedua harus berdasar pada hukum syariat agama. Apa hukum negaranya? Di antaranya yang mengatur tentang pernikahan yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau terangkum dalam disebut buku atau undang-undang di dalamnya kompilasi hukum Islam. Di situ banyak mengatur tentang aturan-aturan pernikahan. Di antaranya yang mengatur tentang pernikahan yaitu dari segi usia pernikahan untuk saat ini mulai diberlakukan undang-undang yaitu 2019 nomor 16 2019 mengatur tentang usia pernikahan. Usia pernikahan di sini usia minimal 19 tahun. Sudah cukup semua ya? Dari usia cukup semua? Cukup ya? Nggak ada masalah berarti. Kalau memang masih ada masalah usia berarti balik lagi nggak jadi nikahnya. Ulang lagi, Mbak, ulang lagi nih jadi nikahnya, maaf. Usianya kurang. Harus ada proses lagi ya. Kalau kurang dari 19 tahun harus ada proses lagi yang dilalui, bukan langsung ke KUA. Tapi harus ada proses ke pengadilan. Kalau pengadilan ini orang mana nih rata-rata laki-laki ini? Ada yang luar Madang? Bandung. Sunda maksudnya? Sunda. Ayo. Kadumangu. Sunda kayaknya orang dia berarti. Yang lainnya ada yang luar Madang? Luar Madang nggak ada ya? Nggak ada. Iya perempuan? Orang Madang semuanya ya? Orang Madang berarti sebuahnya. Orang Madang. Ya alhamdulillah ya. Jadi tuh apa tadi? Mengacu pada undang-undang negara di antara mengatur tentang usia 19 tahun. Dan usia tersebut tentunya tidak bertentangan dengan syariat agama. Di mana masuk ke syariat agama adalah di dalam pernikahan itu adalah al-aqdul masyhur al-mustawi al-syar'i. Kami ambil definisi tersebut dari kitab Kifayatul Akhyar, ya, maksudnya tentang nikah secara syariat, yaitu al-aqdul masyhur al-mustawi al-syar'i, satu akad yang di dalamnya meliputi syarat dan rukun, yaitu adalah nikah. Nikah menurut syariat adalah itu tadi al-aqdul masyhur al-mustawi al-syar'i, satu akad yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Jadi nikah itu ada syarat, ada rukun. Karena nikah itu ibadah, maka harus ada yang namanya syarat dan rukun. Sama seperti sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Apa syarat sah sholat? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Mensucikan hadas kecil dengan cara mensucikan hadas kecil dengan cara berwudu. Mensucikan hadas besar dengan cara mandi apa? Mandi kembang. Mandi wajib, atau mandi junub. Ini udah bisa belum semua ini? Mandi junub nih. Karena ini udah seharusnya udah pandai. Usia di atas 19 tahun itu harus sudah pandai mandi junub, karena
udah nikah atau belum nikah, namanya mandi junub, udah dewasa, udah masuk akil balik, ada yang namanya kewajiban mandi junub. Ketika belum mandi junub, belum bisa mandi junub, berarti dia belum sah sholatnya, belum sah ibadahnya yang lain. Masih dalam keadaan dia berarti masih punya hadas besar, gitu. Ya, masih punya hadas besar. Harus bisa ini. Buku udah kertas udah dibagi belum? Doanya. Udah ya? Yang belum? Tadi kasih nama siapa? Udah habis tadi. Hah? Udah habis. Wah, dipoto aja ya. Dipoto. Nanti foto diapalin. Diapalinnya. Ya. Ada syarat, tadi ada syarat, ada rukun. Kemudian syarat sholat yang harus ada dalam keadaan agama Islam. Ada syarat itu harus ada sebelum pelaksanaan, termasuk sholat. Sholat itu syaratnya harus ada sebelum pelaksanaan. Nah, karena nikah juga tadi dikatakan ada syarat, ada rukun. Apa itu syarat nikah? Satu, harus dalam keadaan beragama Islam bagaimana? Apa Islam cukup tertulis di KTP aja, di KK aja, atau di dokumen-dokumen yang lain tertera bahwa dia beragama Islam dan itu dikatakan Islam dan sah nikahnya? Apa begitu? Tidak. Dikatakan Islam itu ya harus betul-betul Islam. Ya. Makanya untuk menyempurnakan pernikahan dan nikah itu akan dijalankan selama-lamanya, upayakan pernikahan itu harus dilakukan secara sempurna. Jangan sampai ngambang tak nikah ini keabsahan pernikahan harus disempurnakan oleh sendiri. Nggak mungkin oleh orang lain mungkin, pasti harus oleh diri sendiri. Sempurnakan. Apa itu? Karena kewajiban orang Islam apa? Kalau kita masuk rukun Islam, rukun Islam satu syahad, dua, tiga, zakat, empat, puasa, lima, pergi haji bila mampu. Anak TPQ ya, anak TPA itu pelajarannya itu. Nah, pertama syarat, kedua harus melaksanakan sholat. Nah, masalah sholat nih. Sholat ini adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang akan diperhitungkan, ibadah yang paling pertama dipertanyakan oleh Allah. Awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Perkara yang paling utama pertama dipertanyakan adalah masalah sholat. Karena sholat itu akan membedakan mana mukmin, mana Islam, mana muslim dan bukan muslim. Nah, dia tertulis di KTP muslim tapi nggak sholat, wah ini remang-remang nih. Ya sampai kayak gitu. Nah, itu tadi sholat. Nah, sekarang masalah sholatnya nih. Mulai buka hati kita semuanya untuk merubah prinsip, merubah diri kita yang tadinya kita jauh dengan Allah, yang tadinya kita jarang taat pada Allah, jarang sholat, jarang ibadah, mulai saat ini karena ya semua ini berkomitmen untuk menikah, berarti komitmen juga untuk taat kepada Allah. Yang sholatnya masih jarang-jarang, yang masih bolong-bolong, masih ada nih kira-kira ini? Ada nggak nih yang bolong-bolong? Atau nggak ada? Mulus semuanya? Hah? Yang sholatnya masih bolong-bolong ada nggak kira-kira ini? Ada. Kalau yang masih ada, sekarang tutupin semuanya yang 5 waktu. Minimal sholat 5 waktunya harus ditutup. Artinya dilengkapi. Tapi jangan sampai cari alasan yang yang bisa menggerakkan diri kita untuk melakukan suatu ibadah itu diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Yang menyadarkan diri kita ya diri kita sendiri. Ya. Tuh, sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggal. Ya. Karena apa? Karena komitmen mau nikah berarti komitmen mau berkeluarga dan menjadi orang tua.
menjadi calon bapak, menjadi calon ibu. Menjadi calon bapak, siap enggak mendidik anak-anak nanti ke depan? Mau dididik apa anak-anak kita nanti? Kita mau mengajarkan apa kepada anak-anak kita? Apa mengajarkan kebiasaan kita yang buruk, yang jarang sholat, yang jarang ibadah, jarang ngaji? Apa memberikan didikan seperti itu? Tentunya tidak. Pasti kita berkeinginan, bercita-cita ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, punya anak soleh, solehah. Pasti cita-citanya. Suatu hal yang sangat didam-damkan pada semua orang, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang tentram, keluarga yang dinamis, keluarga yang penuh keberkahan. Itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang tenang, punya anak soleh. Itu yang membentuk diri kita. Mulai dari sekarang, dimulai belum mumpung, belum terlambat. Dimulai dari apa? Yaitu tadi, dimulai dari bentuk ketaatan kita pada Allah. Minimal kita mulai dari sholat kita. Sholat yang 5 waktunya jangan sampai ditinggal, jangan sampai dilalaikan. Mulai saat ini, ya. Karena kedepannya kita mikirnya ke depan, jangan mikir hari ini. Kedepannya kita akan dimintai, akan dicontoh oleh orang yang generasi kita. Nggak mau dong kita punya anak mencontoh kita, contoh yang buruk. Ketika contoh yang buruk itu nempel kepada anak kita, dan itu keburukan akan berbalik pada kita. Misalkan anak kita nggak mengupayakan mendidik anak soleh-solehah. Ketika anak tersebut udah dewasa, kemudian banyak kasus dipanggil polisi, dicari polisi dan sebagainya, anaknya nggak ada, pasti orang tuanya yang dicari. Mana nggak punya duit, mana lagi sakit, polisi datang ke rumah. Sekarang ya, itu perilaku anak akan kembali kepada orang. Mana nggak punya duit, kerjaan lagi susah, lagi bangkrut, lagi sakit, salam ya. Alhamdulillah. Kita kata jangan bayangkan yang manis-manis dulu. Kita bayangkan ke sana dulu supaya untuk mencut kita, mendidik apa? Supaya kita bisa memulai dari mana kita memulai untuk taat pada Allah. Yaitu dari masalah sholat 5 waktunya dipenuhi, dilengkapi dalam keadaan bagaimanapun, dalam kerjaan bagaimanapun. Kita lagi ngebengkel atau kita kerja kotor-kotoran, waktunya sholat, upayakan kita bersih-bersih, kita laksanakan sholat. Penuhi, jangan cari alasan saya mau gini-gini, jangan. Kita sendiri yang tahu, bisa kok kita melaksanakan sholat enggak berapa lama, enggak sampai 2 jam sholat. Berapa menit sholatnya? 5 menit paling, itu yang dari jahat. 5 menit paling. Nah, laksanakan sholat, datang waktu aja, waktu sholat aja, buru-buru kita rapi-rapi, bersih-bersih, wudu, laksanakan sholat. Lebih bagusnya disempurnakan sholat itu di masjid atau di musola, sholat dengan cara berjamaah. Kalau masih malu berjamaah ya lengkapin aja 5 waktunya. Udah lengkap 5 waktunya, beristiqomah, sempurnakan. Maksudnya di musola atau di masjid, insya Allah akan lebih sempurna. Ya, insya Allah sholatnya akan lebih sempurna. Ketika nanti udah punya anak yang umuran 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu udah bisa melihat kita. Dan bisa melihat kita, tingkah laku kita kelihatan nggak oleh anak? Kelihatan. Oh, ayah turun kerja, oh, motor ini motornya apa? Ini motor ayah. Oh, ayah pulang dari masjid jam segini. Tiap waktu azan, tiap waktu sholat selalu ke masjid. Kelihatan oleh anak. Lihat.
Meskipun dia nggak bicara, tapi dia mata dia melihat. Nah dari situ pun sudah cara tidak langsung kita sudah mendidik anak. Nanti kebiasaan kita akan ditiru. Kira-kira siap nggak nih? Mau nikah harus siap nggak begitu? Harus siap. Kalau nggak siap, wayahnya. Apalagi kalau nggak siap mendidik anak, masya Allah. Kalau bahasa Sunda mah hamacaraka, ya pasawala, anak cilaka, bapak kabawa, bawa nggak? Anak banyak kasus dicari polisi ya, mungkin cari siapa orang tuanya. Belum lagi kasus narkoba, kasus pencurian, kasus masya Allah. Yang dicari siapa orang tua? Anak udah seenaknya aja, karena nggak ada pendidikan dari orang tuanya. Itu akan kembali pada diri kita. Jangan enak-enakan gitu. Jadi kita harus meraih ya, dan mulai sekarang posisikan diri kita. Nggak laki nggak perempuan. Tuh ya. Kemudian ketika sholatnya masih belum benar, ngaji lagi. Sholatnya belum benar, ngaji lagi. Dulu pernah ngaji ke siapa? Sampai orang. Sekali minta doanya sama nikah tanggal sekian, mohon doa restu. Kalau bisa mengamplopin sedekah supaya dapat doa. Ketika sedekah itu dapat doa kita. Sedekah kepada orang guru kita doain itu. Kita sowan ke dia, kita doain. Kalian minta ajarin lagi sholat yang benar gimana, ngaji baca Al-Quran yang benar kayak gimana, supaya kedepannya kita bisa mengajarkan kepada anak keturunan kita. Ya, masalah sholat. Kemudian artinya sholat dan arti kaitan dengan tadi beragama Islam dan seterusnya, kurang-kurangnya masih banyak. Ya, ngaji lagi di rumah. Di rumah Muslim banyak teman. Muslim ada di rumah banyak. Ikut sekarang ngaji. Ikut ngaji, jangan gengsi. Biarin namanya ini dulu ya. Yang penting kita dapat ilmu untuk melengkapi kehidupan kita supaya tahu hukum syariat agama. Jangan sampai kita melakukan suatu pekerjaan tapi nggak tahu hukumnya. Itu nggak tahu hukum agama kayak gimana. Harus tahu. Tuh tadi beragama Islam. Kemudian syarat pernikahan adalah baligh. Syarat dari pernikahan adalah tadi Islam, kemudian baligh. Apa itu baligh? Unsur orang Sunda sering ngomong baligh. Mana itu baligh amat? Nah, baligh. Hah? Orang Sunda sering ngomong mana itu baligh. Nah, baligh itu masing-masing memiliki ciri yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Ciri baligh baligh itu batasannya adalah maksimal 15 tahun. Sama mukom sanatan itu sempurna 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Kalau sudah 15 tahun dan dia memiliki satu ciri-ciri khusus balighnya, maka dia memasuki akil baligh, itu ya. Nah, bagi laki-laki ciri balighnya apa? Ciri bagi laki-laki mimpi basah, sperma itu adalah baligh. Artinya orang yang baligh itu adalah orang yang sudah wajib melaksanakan hukum Allah. Atau dia disebut dengan orang yang mukallaf, orang yang wajib melaksanakan hukum Allah. Yang wajibnya harus dilaksanakan, yang dilarangnya harus ditinggal. Itu namanya orang yang mukallaf, orang yang wajib melaksanakan hukum Allah. Ketika yang wajibnya dilaksanakan dia mendapat pahala, ketika yang wajibnya ditinggalkan dia berarti mendapat dosa. Kemudian yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah, ketika yang dilarangnya itu ditinggalkan dia mendapat pahala, ketika dilakukan dia mendapat dosa. Itu orang yang mukallaf namanya. Kemudian ciri baligh perempuan, haid, ya, haid atau menstruasi, ya, menstruasi bagi perempuan, ya maksudnya perempuan ya,
Menstruasi paling lama berapa? Seminggu. Terus ada lagi? Hah? 10 hari. Hah? Ada lagi? 15 Paling lama 15. Ada lagi? Pernah 15? Ya. Ada lagi? Ketentuan tersebut, ketentuan lama dan sedikitnya haid itu ada dalam hukum fikih. Makanya insya Allah ketika rajin ngaji insya Allah tahu berapa lamanya lama haid itu bagi wanita, berapa sebentar berapa itu? Nah, insya Allah kalau rajin ngaji tahu hukumnya, tahu ketentuannya. Makanya ngaji, siap ngaji Majelis Salim, siap ngaji sekarang. Apapun yang diajarkan di situ dengerin, kita simak, kita catat. Syukur-syukur bisa dipakai hari itu, dan kalau tidak pun bisa buat masa yang akan datang. Penting. Ini laki-laki juga. Ayo Majelis Salim ada, Majelis Salim di rumah. Gabung ke rumah ya. Jangan merasa muda wae. Jangan merasa saya masih muda, maksudnya kalau mau laki-laki. Jangan merasa muda wae. Muda biar muda tapi punya ilmu. Keren itu. Jadi tahu hukum, jadi kita melangkah kita tahu hukum hebat. Kita melangkah tahu hukum hebat. Jadi kita nggak melanggar hukum. Lagi ini bilang rumah tangga itu tahu hukum. Paling lamanya itu adalah 15 hari, dan itu nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Kalau puasa mah harus diganti, ya harus. Kalau puasa mah harus dikodok sebanyak yang ditinggalkan selama haid itu. Nah, 15 hari. Ketika lebih dari 15 hari masih keluar darah, namanya apa? Darah penyakit atau darah istihadah atau darah penyakit disebutnya. Wajib nggak sholat setelah 15 hari? Maka itu meskipun masih keluar darah, ya, setelah 15 hari itu hukumnya sudah wajib melaksanakan sholat. Oh masih keluar terus, sumpel itu. Perkenalan ya kemana-mana, sumpel itu. Tambah darah penyakit harus dibawa ke dibawa ke dokter ahli kandungan darah atau wanitaan lah gitu ya. Dokter ahli kewanitaan berarti harus periksa itu ya. Setelah 15 hari masih keluar darah harus dibawa ke dokter, dan itu sudah wajib melaksanakan sholat. Jangan jadi alasan saya masuk keluar darah gitu. Berarti saya haid, udah lebih dari 15 tuh ya. Paling sedikit haid itu sehari. Itu menurut pengalaman kamu berarti ya. Secara teori fikihnya adalah paling sedikitnya haid bagi wanita ya, bukan laki-laki. Paling sedikit haid bagi wanita adalah 1 tetes. Kalau pernah ngaji itu tahu insya Allah. Kalau sering ngaji insya Allah tahu. Paling sedikitnya supaya tahu nih laki-laki juga. Ini istri saya lagi haid. Ya, haid itu kan paling lama 15. Kita tahu dari sebentar tadi setetes. Ya, biar nih perempuan juga pilih pada suami nanti. Saya udah beres haidnya, berarti ya bisa diranjang lagi kan gitu. Harus jujur, harus tahu, dan laki harus paham, harus tahu ya tentang hukum-hukum yang ada pada kewanitaan. Paling sedikitnya haid adalah 1 tetes. Ketika keluar 1 tetes itu darah haid, pastikan darah haid, maka ada kewajiban yang namanya mandi junub. Setelah mandi junub lakukan sholat lagi. Ya tinggal lama 1 tetes. Yang bisa memastikan bahwa darah itu haid ya perempuan lah. Kamu kan nggak tahu, ya.
Kita laki-laki nggak tahu. Yang memastikan bahwa itu darah head atau darah yang lainnya itu adalah perempuan yang bisa tahu. Tahu darah head sama darah yang lain. Tahu, saya juga tahu. Nggak pernah tahu, ya. Itu kita serahkan kepada perempuan. Dia mereka yang jujur, yang harus jujur. Kalau itu ada mandi wajib, laksanakan sholat. Ketika datang waktu sholat, itu. Kenapa kita harus tahu tentang batasan-batasan waktu tadi? Waktu mukallaf tadi udah balik. Kedepannya juga kita harus sebagai bahan untuk mendidik anak-anak kita. Kapan kita harus menganjurkan kepada anak untuk melaksanakan kewajibannya seperti sholat. Kapan kita harus menganjurkan, kapan kita harus menegaskan. Beda nggak? Menganjurkan dan menegaskan beda nggak? Beda. Menganjurkan masih sifat mengajak. Nah, sholat cuy di musola tuh kagak, nggak masalah. Tapi kalau udah dewasa, udah masuk akil balik, kemudian anak nggak sholat, orang tua yang bertanggung jawab. Bahkan dalam satu hadis harus dipukul. Anak ini udah masuk akil balik, tidak sholat, wajib hukumnya. Ketika kita lalai akan dimintai tanggung. Siap jadi orang tua? Nah, apa mau mundur aja? Nggak jadi paham nikahnya, takut jadi orang tua. Nah, iya, lain kapan? Emang mudah terusan kagak? Ya, itu terkait dengan fikih. Kemudian balik selanjutnya memasuki rukun nikah. Ya. Rukun nikah. Tadi ada syarat, ada rukun. Jadi syaratnya adalah Islam, kemudian balik dan seterusnya. Masuki rukun nikah ada berapa? Satu mempelai laki. Itu rukun, masuk rukun ya. Yang disebut rukun adalah kelengkapannya adalah satu harus ada mempelai laki. Yang kedua harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga harus ada wali. Yang keempat saksi, dua orang saksi. Yang kelima adalah ijab. Apa lagi kira-kira kelima nih? Satu mempelai laki. Yang kedua mempelai. Yang ketiga wali. Keempat saksi. Yang kelima ijab. Yang keempat ini adalah orang semuanya. Kalau ini ucapan. Yang kelima adalah ucapan atau ijab. Yang empat ini adalah orang semuanya. Dan syaratnya sama semua, harus dalam keadaan dalam Islam yang tadi maksudnya tadi. Jangan hanya Islam doang tercatat Islam tapi dia tidak sholat, jangan kayak gitu. Itu akan menentukan kesempurnaan nikah. Dari yang empat ini tadi, dari laki-laki, dari perempuan, wali, kemudian dua orang saksi, ini akan menentukan keabsahan kesempurnaan nikah. Makanya harus bisa memilih orang. Jangan orang jalanan ditarik, Pak, kalau sini Pak, saksiin saya mau nikah. Enak aja, tarik aja orang dia, nggak tahu siapa dia, ibadahnya kayak gimana, paham ya? Kemudian dalam pernikahan nanti juga, ya, sebelum dinyatakan sah pernikahan, ya, untuk merubah satu kebiasaan atau budaya yang salah secara syariat. Ya, ketika ijab kabul belum dinyatakan sah, perempuan jangan disandingkan. Paham ya? Jangan pengen diranjangin dulu perempuan. Jangan pengen disanding. Nah, sebelum ijab kabulnya dinyatakan sah. Kalau udah ijab kabul dinyatakan sah, baru mau diranjangin, mau diapain terserah. Tuh ya. Jangan pengen disandingin dulu. Jangan ikutin budaya yang salah dan yang melanggar syariat. Nah, kan nikah itu ibadah. Ketika nikah ibadah, berarti harus jangan nggak boleh melanggar aturan ibadah. Ya, gitu. Saya masih banyak seperti yang harus saya sampaikan, ya, tapi waktu terbatas. Kurangnya silakan cari lagi seperti yang tadi saya katakan di majelis taklim ngaji. Ya, terutama ngaji yang terkait dengan hukum-hukum fikih, terkait dengan aturan-aturan kehidupan rumah tangga,
aturan beribadah dan sebagainya, ngaji lagi ya. Dan yang bacanya masih belum bagus sekarang berusaha untuk cari guru lagi, guru yang dulu pernah ngajar kita seorang atau kita dari guru lagi yang dekat dengan kita, itu yang baik laki-laki atau perempuan. Saja kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan selamat, semoga diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Amin. Niatnya betul-betul karena Allah niatnya betul-betul nikah itu niat karena Allah. Kesampingkan dulu niat yang lainnya. Niat dunia yang lainnya kesampingkan dulu. Niat dalam pernikahan itu adalah karena Allah. Insya Allah ketika niat nikah karena Allah, insya Allah kehidupannya akan Allah berikan kebahagiaan. Amin. Dan berikan kelancaran segala urusannya. Sekalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.